warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mulyana. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang ruang lingkup pembahasan Al-Quran. Sebelumnya saya akan menyebutkan poin-poin yang akan kami presentasikan. Poin pertama, pengertian Al-Quran. Kedua, sejarah Al-Quran. Ketiga, pokok ajaran Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kitab umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi atau bahasa, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Secara lengkap, Dr. Bahri Syah Amin mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para penutup Nabi dan Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf dan dihafal dalam dada, disampaikan kepada kita secara mutawakhir. Apabila membacanya disebut ibadah dan disusun secara sistematis mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada seorang pun manusia dan jin, baik melakukannya bersama-sama maupun sendiri, tidak akan sanggup membuat yang serupa dengan Al-Quran. Al-Quran memiliki sejarah panjang yang sampai sekarang dijamin keasliannya. Nama saya Mutiara Salsabila. Di sini saya sebagai penjelas materi kedua. Nah, materi kedua adalah sejarah Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran ini menjadi dua periode. Periode pertama adalah Mekah, periode kedua adalah Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun. Yaitu masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat yang turun pada waktu itu tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah yang berlangsung selama 10 tahun, dan surat yang turun pada waktu itu disebut surat Madaniyah. Nah, pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat dua cara, yaitu: 1. Para sahabat langsung menghafalkannya setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu. Kedua, para sahabat menulis langsung wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW selama kurang waktu lebih 23 tahun. Nama saya Abdul Muiz Anjani Siregar dan saya akan mempresentasikan yang bagian C, isi pokok ajaran Al-Quran. Al-Quran ialah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran tidak hanya diturunkan hanya untuk suatu umat atau suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, luas ajaran-ajarannya sama dengan luasnya umat manusia. Begitu luasnya objek sasaran Al-Quran secara garis besar. Pokok-pokok isi Al-Quran itu meliputi yang pertama, bagian akidah. Bagian akidah ialah masalah ilmiah yang berasal dari Allah dan Rasul. Karena itu, wajib setiap muslim untuk memiliki keyakinan yang utuh terhadap hal tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, masalah akhlak. Masalah akhlak merupakan suatu masalah yang sangat mendasar bagi setiap pribadi muslim dalam kehidupan sehari-hari, yang mampu mewarnai segala sikap dan perilaku baik ketika berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan alam sekitar. Terlebih lagi dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, masalah ibadah. Ibadah ialah segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan baik, terang-terangan maupun tersembunyi. Sekian dari saya presentasinya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
tidak hanya untuk memperkuat kerasulannya dan sebagai kemujizatannya yang abadi. Telah diturunkannya itu mempunyai fungsi dan tujuan bagi umat Islam.